Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan karunia sehingga kita bisa bertemu secara langsung hari ini. Nah, bagaimana sebelumnya kabar Kakak? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Romansa Rizky Ambarwati. Saya di sini sebagai salah satu tim dari tester psikotes Laboratorium Psikologi Terapan IAIN Salatiga, Prodi Psikologi Islam. Di sini akan menjalankan serangkaian tes selama 2 jam ke depan. Tes kali ini adalah tes bakat. Dari hasil tes psikologi ini dapat diperoleh gambaran tentang diri kakak, baik hal yang menjadi potensi maupun hal yang dapat menghambat atau menghambat pengembangan diri kakak ini. Di sini tidak ada penilaian buruk atau baik ya Kak. Oleh karena itu agar diperoleh gambaran diri yang akurat, silakan kakak-kakak mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan kegiatan. Potensi diri ini perlu dikenali dengan mengetahui peta kekuatan diri. Kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang dapat mendukung kita berkembang lebih baik. Sedangkan dengan mengetahui kekurangan atau area kelemahan kita, area diri kita maksudnya, kita dapat membuat langkah perbaikan atau antisipasi sehingga kekurangan yang kita miliki tidak menghambat proses pengembangan yang ada pada diri kita. Nah, di tes bakat kali ini terdiri ada beberapa macam tes. Tiap tes akan saya pandu bagaimana mengerjakannya dan Anda silakan untuk memperhatikan pada penjelasan dan petunjuk yang nantinya akan saya berikan ya. Pada tes kali ini alat tulis yang digunakan adalah pulpen ya Kak, tapi nanti ada beberapa part yang menggunakan pensil. Sudah disiapkan alat tulisnya? Iya. Pada tes kali ini, mohon maaf, kakak tidak diperkenalkan untuk pergi ke kamar mandi ataupun melakukan aktivitas yang lain yang meninggalkan area tes. Maka dari itu sebelum dimulai, saya akan memberikan waktu untuk kakak silakan ke kamar mandi atau minum, silakan dulu. Sebelum memulai tes yang pertama, dimohon untuk kakak mematikan ponselnya. Pada tes pertama yang akan dilakukan yaitu adalah tes TU5 ya Kak. Nah, saya akan memberikan lembar soal beserta buku yang mana bukunya ini tidak diperkenankan untuk dibuka sebelum saya perintahkan ya Kak. Sebelum tesnya ini dimulai, silakan isi data diri yang ada di atas ini, seperti nama, nomor, tanggal lahir, dan tanggal tes saat ini ya Kak. Di sini ada 4 aspek yang diukur, yaitu adalah kecerdasan umum, terus kemampuan logika nonverbal, kemampuan analisa riset dasar, dan kemampuan berpikir secara abstrak. Nah, pada tes kali ini tugas Anda adalah melihat perubahan dari A ke B dengan cara yang sama. Anda diminta mencari pasangan dari C. Jawaban dapat dipilih di bagian sebelah kanan, yaitu pada gambar 1, 2, 3, 4, atau 5. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Nah, cara menjawabnya adalah dengan membuat coretan di bawah gambar yang dipilih sebagai jawaban yang menurut Anda paling tepat. Selanjutnya, contohnya Kak, misalkan ini kan A itu lingkaran besar, A ke B itu kan lingkaran kecil, lalu C begitu juga dengan sebaliknya gitu loh. Jadi kayak balik lagi kayak kan ini A-nya besar, B-nya kecil, terus ini C-nya besar. Nah, berarti Iya, B-nya harus gitu ya Kak. Nah, terus yang nomor 2 juga sama seperti itu.
menjadi D itu seperti apa? Karena waktunya singkat, diharapkan Anda mengerjakan tes ini dengan benar-benar teliti. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, silakan dimulai tes. Selesai? Baik guys, sekarang kita akan melakukan tes administrasi Arkidak ya. Nah, ini saya berikan gambar jawaban. Di sini ada 5 jenis kan. Saya jelaskan yang pertama dulu ya. Nah, untuk yang pertama ini aspek yang dinilai itu ada 3. Yang pertama disebut secara umum, yang kedua ketelitian dan kecepatan. Terus yang keempat ada ketiga ada kemampuan beradaptasi. Nah, di sini di buku panduannya sudah disediakan 150 pasang kata. Nah, nanti di sini kakak akan menuliskan berikan tanda 0 di setiap kata yang sama. Nah, kalau misalkan katanya beda, itu dikasih tanda silang pada lembar jawabannya kak. Waktu pengerjaannya sangat terbatas, silakan dikerjakan dengan teliti dan cermat. Waktu pengerjaannya 5 menit. Ketika saya bilang mulai, kerjakan, dan ketika saya bilang berhenti, silakan taruh alat tulisnya ya kak. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Ya. Kalau begitu, silakan dimulai. Selesai? Baik, untuk selanjutnya masih ada Arkidak ya kak. Yang kedua itu jenis soalnya berhitung. Nah, di sini ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama ada kemampuan berhitung matematika atau bekerja dengan angka. Yang kedua ada logika berpikir. Yang ketiga ada kemampuan berhitung dengan cepat dan tepat. Nah, di sini sudah ada 50 soal yang membahas tentang hitung-hitungan, perkalian, tambah, kurang, bagi, begitu ya kak. Nah, pada tes ini Anda tidak diperkenankan untuk memakai alat bantu hitung berupa kalkulator atau apapun itu. Jadi kalau Anda ingin menghitung, silakan di bagian-bagian pinggir-pinggir yang kosong ini ya kak. Nah, setelah sudah Anda bisa memberikan jawaban di kolom A, B, C, atau E yang sudah disediakan. Waktu pengerjaannya 6 menit. Jika saya bilang mulai, silahkan dikerjakan, dan jika saya bilang berhenti, silahkan ditaruh alat tulisnya. Apakah ada pertanyaan? Baik, bisa dimulai. Baik, selesai. Baik, kita masuk ke tes Arkidak yang ketiga ya kak, yaitu aritmatika. Nah, di sini ada 3 aspek yang dinilai, yaitu yang pertama kemampuan penalaran berhitung, terus berhitung dalam bentuk cerita, dan berpikir, verbal, dan kemudian. Pada tes ini Anda tidak diperkenankan menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator ataupun yang lainnya ya. Nah, pada soal ini nanti kakak diminta untuk melakukan perhitungan yang sesuai dengan panduannya kak. Nah, contohnya ya, dalam setengah jam itu dapat diselesaikan satu tugas. Nah, jika dia 8 jam dapat tugas yang kira-kira sudah selesai. Ya, benar. Nah, kalau seperti itu cukup tulis angkanya saja, 16 dan saja. Oke. Nah, jika jawabannya itu pecahan, ambil yang paling kecil. Jadi misal hasilnya 6/9. Itu kalau bisa masih diperkecil jadi 2/3. Nah, begitu juga sama desimal. Ambil yang terkecil 2 angka di belakang koma, ya. Baik, waktu pengerjaannya 15 menit, kerjakan dengan cepat dan teliti. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan dimulai.
Selesai? Oke, baik Kak. Berlanjut ke tes akudak yang keempat ya, yaitu kategori. Nah, di sini itu ada 4 aspek yang dinilai, yaitu kemampuan untuk mengkategorisasi atau penggolongan, terus menempatkan hal-hal teoritis secara rasional, terus beradaptasi dan berpikir secara logis. Nah, pada tes ini akan ada, jadi Anda akan diminta untuk melakukan penggolongan kata. Nah, penggolongannya itu berupa makanan, minuman, pakaian, alat rumah tangga, hiburan, perjalanan, pendidikan, kemasyarakatan, dan lain-lain. Pilih satu yang benar-benar sesuai dengan golongan-golongan yang saya sebutkan tadi ya. Waktu pengerjaannya adalah 5 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, silahkan dimulai. Selesai? Baik, sekarang tes akudak yang kelima ya Kak, yaitu informasi. Di sini ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama ada kematangan sosial. Terus yang kedua ada penyesuaian diri secara umum, ingatan jangka panjang, dan pengetahuan umum. Nah, pada tes ini tugas Anda adalah menyelesaikan kalimat pada setiap soal dan memilih satu dari 4 pilihan jawaban yang telah disediakan, A, B, C, atau D. Pilihlah jawaban yang menurut Anda benar-benar sesuai dengan pertanyaannya ya. Nah, soal ini ada 40 nomor. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, karena ini terbatas waktunya hanya 5 menit, silahkan dimulai dari sekarang. Baik, selesai. Baik, untuk tes yang ketiga yaitu ada administrasi TSE. Kepada Anda sudah dibagikan sebuah buku dan ini lembar jawabannya. Tes Mechanical Comprehension atau TSE ini lebih kepada teknik ya Kak. Nah, sebelum dimulai, silahkan terlebih dahulu isi biodata diri di atas ini, seperti nama, nomor, pendidikan terakhir, pekerjaan atau jabatan jika sudah bekerja, tanggal tes dan tanggal lahir Anda. Nah, pada tes ini Anda akan dihadapkan pada soal-soal yang ada hubungannya dengan keteknikan dalam bentuk gambar-gambar beserta keterangannya. Nah, tugas Anda adalah memilih satu jawaban yang paling tepat dari 4 jawaban yang telah disediakan, yaitu A, B, C, atau D. Baik, ini saya mulai dengan petunjuk contoh soalnya ya kan. Contoh soal 1, jika roda A berputar searah jarum jam, nah bagaimana perputaran roda B-nya? Oh, roda B-nya itu ke kanan ya? Ya, ketika kakak sudah menemukan jawabannya, silahkan ditulis di kertas jawabannya sesuai dengan nomor atau angka yang tertera di buku panduannya. Lalu soal yang kedua, contohnya adalah jika ujung C dari alat yang ada di samping ini digerakkan ke sebelah bawah seperti pada gambar. Nah, kemanakah ujung D bergerak? Atas. Ya. Begitu juga dengan nomor 1 tadi, silahkan diisi sesuai jawaban yang paling tepat menurut Anda. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika sudah, silahkan mulai. Selesai? Nah, pada tes yang kali ini yang keempat, yaitu ada administrasi tes kreatif
kreativitas figural atau yang disebut dengan TKF. Nah, ini udah jawabannya. Seperti biasa, sebelum itu silakan cantumkan identitas seperti nama, tanggal lahir, dan tanggal tes. Nah, untuk PKF ini ada beberapa aspek, ada 5 aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu kreativitas atau berpikir kreatif. Yang kedua ada kelancaran dalam berpikir dan menciptakan gagasan. Terus ada kelenturan atau fleksibilitas. Lalu ada originalitas dalam berpikir. Terus yang kelima ada kemampuan untuk elaborasi dan mengembangkan, merinci ataupun memperkaya suatu gagasan. Nah, di sini dalam waktu 10 menit buatlah gambar sekreativitas mungkin yang dasarnya tuh lingkaran. Jadi gambarnya itu boleh di dalam lingkaran, di luar lingkaran, ataupun di dalam dan di luar lingkaran. Buatlah gambar-gambar yang anti mainstream, yang benar-benar menunjukkan kreativitas Anda, dan bisa juga buat sebuah gambar yang itu tuh menceritakan story gitu. Jadi dari gambar-gambar ini bisa disusun jadi serangkaian cerita gitu pada akhirnya, itu juga bisa. Nah, buat sebanyak-banyaknya tes ini dilakukan selama 10 menit. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak bisa dimulai. Selesai. Untuk tes yang terakhir, yang kelima ada tes RMID ya Kak, yaitu aspek yang diukur berupa kecenderungan minat pada suatu jenis pekerjaan. Nah, tes ini tuh tidak dibatasi oleh waktu. Secara umum, peserta mengerjakan sekitar 10-15 menit, dan pengerjaan tes ini peserta itu termotivasi untuk mengerjakan secara spontan. Nah, sebelumnya silakan diisi biodata yang di atas ini berupa nama, nomor, tanggal lahir, dan tanggal tes. Baik, berikut ini Anda akan menemukan berbagai macam daftar jenis pekerjaan yang nantinya akan digolongkan ke dalam 9 kelompok dari A sampai I. Satu kelompok itu terdiri dari 12 macam pekerjaan. Nah, setiap jenis pekerjaan merupakan suatu keahlian khusus yang membutuhkan latihan atau pendidikan. Nah, mungkin hanya beberapa di antaranya yang Anda sukai, akan tetapi Anda tetap diminta untuk memilih pekerjaan yang paling Anda ingin lakukan atau yang paling Anda ingin sukai gitu, terlepas dari besar kecilnya upah ataupun gaji yang akan diterima. Ya, tugas Anda adalah mencantumkan nomor atau angka di setiap pekerjaan di setiap kelompok, mulai dari nomor 1 untuk pekerjaan yang paling disukai dan seterusnya sampai nomor ke-12. Jadi setiap ini kan berbagai kelompok ya kan. Jadi ini contohnya kelompok A. Ini misalnya Anda ingin menjadi dokter. Nah, ini jadi minat Anda kan tinggi di sini. Jadi Anda menuliskan nomor 1. Lalu begitu juga kedua, ketiga sampai 12 ya kan. Bekerjalah dengan secepat mungkin, tuliskan nomor-nomor sesuai pesan dan keinginan Anda pertama kali muncul. Setelah selesai sampai I, silahkan lanjut ke 3 soal di belakang, bisa. Nah, di situ Anda diminta untuk menuliskan 3 jenis pekerjaan yang paling Anda sukai, tidak tergantung yang ada di sini atau tidak, atau yang pokoknya bebas yang Anda benar-benar sukai. Silakan jika ada yang ditanyakan. Tidak. Baik, silakan dimulai. Selesai. Karena tes ini sudah berjalan dengan semestinya,
Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya ya Kak. Semoga sukses untuk proses yang selanjutnya. Hasil tes akan saya jaga kerahasiaannya dan akan saya sampaikan kepada yang lebih pihak yang lebih berwenang. Kami mohon maaf jika terdapat kata-kata yang menyinggung atau melukai hati kakak selama proses pengetesan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.